Salam Masih warahmatullahi sehat? wabarakatuh. Masih ya? Kalau kita nggak kesini kan? Masih Ini kuat Kak kan? Sering lagi pidato. Masih ya? Alhamdulillah. Karena kalau nggak kuat nggak mungkin kita akan kerja di Hongkong. Oke teman-teman semuanya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya ya. Di sini saya mewakili JBMI sebagai sebuah gabungan organisasi ya, berbagai organisasi yang ada di Hongkong. Tapi JBMI juga ada di Macau, JBMI juga di Taiwan, Indonesia, dan JBMI mudah-mudahan bisa membangun di Singapura dan negara-negara lainnya ya. Karena kita tahu bahwa dengan adanya sebuah organisasi yang bersatu dalam satu payung, maka suara buruh migran itu akan semakin mudah untuk disampaikan ya, karena nggak hanya cuma satu atau dua orang. Begitupun Pilar. Di sini Pilar sudah 15 tahun memperjuangkan hak-hak buruh migran di Hongkong. Dan ternyata tidak mudah loh. 15 tahun berjuang itu apa yang sudah dirubah? Apakah teman-teman merasakan perubahan itu? Ya, tentu nggak dirasakan karena yang sudah merasakan mungkin sudah pulang. Yang baru-baru di sini baru mendapatkan perubahan-perubahannya ya pelan-pelan. Tapi kita tahu bahwa pandemi COVID-19 itu sebenarnya hanya ingin memperjelas bagaimana sebenarnya perlakuan pemerintah Hongkong terhadap PRT migran. Benar nggak? Dulu sebelum pandemi ada orang yang diusir dari rumah nggak percaya mungkin. Dulu sebelum pandemi mungkin nggak ada orang yang percaya kalau buruh migran sakit itu disuruh bekerja. Ya. Tapi pandemi COVID-19 memperlihatkan bagaimana sebenarnya orang bertahan hidup di Hongkong. Ada yang individu, ada yang peduli, ada yang nggak mau tahu. Ya, Omikron itu juga menguji keimanan kita, kepedulian kita. Benar? Saat ada orang sakit, saat ada orang diusir dari rumah majikannya, apa yang dilakukan? Sibuk membeli kebutuhan barang-barang sendiri karena akan di lockdown, ya sampai ada panik buying. Ada orang yang sibuk mengumpulkan barang, menyembunyikannya agar kita bisa selamat dan tidak peduli yang lainnya. Ada yang tetap peduli dan nekat tetap membantu. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh JBMI, Pilar, dan juga pendukungnya. Di tengah semua orang takut dengan Omikron, apa yang dipilih oleh JBMI? Kita tetap harus membantu yang membutuhkan. Mengapa itu sejak tanggal 17 Februari sampai tanggal Maret ini ya, Mei ini, JBMI telah mengirimkan kurang lebih 1.000 bantuan kepada buruh migran yang ada di Hongkong. Bantuan itu tidak mudah loh teman-teman. Di sini ada beberapa volunteer yang hari ini datang. Mereka lah yang selama ini juga membantu menerjemahkan alamat teman-teman ke bahasa Cina. Ya, mereka datang ke rumah-rumah langsung dari ujung mana itu, Saikong, Yunlong sampai di mana ya, pokoknya yang ujung-ujung itu didatangi. Bahkan sampai masuk ke hutan didatangi, ke Chungcheong didatangi. Nah inilah semangatnya orang Hongkong yang juga tidak takut dengan Omikron. Di tengah semua orang takut dengan Omikron. Jadi saya juga antara sedih, terharu, tapi juga senang. Ternyata di tengah Omikron ini masih ada orang yang baik. Ternyata di tengah Omikron semua orang takut, masih ada orang-orang yang masih berani, bahkan merelakan dirinya datang mengantar barang ke orang yang positif. Bayangkan, takut nggak kita? Takut ya. Tapi kita berhasil teman-teman. Nah, begitupun dengan Pilar. Pilar 15 tahun di sini itu juga menjadi bagian dari JBMI ya. Mengapa JBMI juga bisa membagikan 1.000 paket bantuan? Bahkan JBMI telah membagikan kurang lebih 1.000 antigen yang beberapa minggu kemarin kita bagikan ke semua teman-teman di sini. Ya, itu kita bagikan bukan dari kita sendiri, kita minta teman-teman juga enggak ya. Itu dari semua orang yang kemarin itu masih punya hati untuk mendukung buruh migran di Hongkong. Karena mereka tidak setuju juga kalau PRT migran diperlakukan seperti itu oleh majikan di Hongkong. Teman-teman tahu kan, mereka sakit di terminit, nggak punya rumah. Bahkan ada orang yang sudah positif sama dokternya bilang, kamu pulang, Levanovela. Nah teman-teman bilang gini, saya nggak punya rumah. Majikan bilang, aku nggak mau nerima kamu, terus kemana kita mau pergi? Ya, setiap hari kita melihat, mendengar orang yang
telepon kepada kita, Kak saya kena simptom, saya sakit, saya nggak bisa ngomong, suaranya serak. Kita yang di luar yang mengumpulkan bantuan ini cuma mikir bagaimana caranya aku bisa mendatangi kamu di tengah rumah kamu jauh, semua lagi kan suka saat pembantunya minta bantuan. Nah ini adalah situasi yang benar-benar kita hadapi hari ini. Jadi kalau sebenarnya bagaimana perlakukan pemerintah Hong Kong sebelum Omikron itu sudah buruk. Omikron ini hanya memperjelas bahwa kita hakikatnya diperlakukan tidak adil di Hong Kong. Contohnya apa? Beberapa kali pemerintah Hong Kong memberikan uang kepada seluruh masyarakat Hong Kong. Kita dikasihkan apa? Kita dikasih apa hari ini? Nggak ada. Ada nggak gaji kita naik? Ada nggak $1 diberikan kepada kita? Enggak. Di tengah pandemi COVID-19. Nggak ada. Ya. Terus pekerjaan kita mau dihitung, ayo hitung-hitungan pekerjaan. Semua orang takut ke pasar, takut ke pasar siapa? Kita. Benar nggak? Majikan melarang kita libur tapi tidak melarang kita belanja. Apakah kita, sama saja saya tidak menyerahkan diri pada Omikron? Saya menyerahkan diri pada Omikron. Pertanyaannya, pengorbanan saya dihargai nggak sama pemerintah Hong Kong? Enggak. Nah inilah yang membuat kita tentu sangat marah teman-teman. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kita telah sama-sama melindungi masyarakat Hong Kong dari pandemi. Ya. Tapi kita juga tahu bahwa kita tidak sendiri. Di tengah kita ditelantarkan oleh pemerintah ya, kita masih banyak orang-orang baik di sini yang hari ini berkumpul ya, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, yang hari ini berkumpul bersama kita. Mengapa itu? Jika kita bisa bertahan hidup sampai di sini karena kita tidak sendiri. Nah, mengapa itu penting bagi kita semuanya untuk selalu membangun sebuah organisasi? Karena organisasi itu rumah kita, ya, rumah kita dan juga tempat di mana kita berlindung. Nah, apa yang harus kita hadapi ke depan ini? Kita tidak tahu apakah gaji buruh migran akan dinaikkan atau diturunkan. Pemerintah cukup mengatakan, oke, hari ini kita krisis, kita nggak akan naikkan gaji kami. Beres. Pemerintah Indonesia berusaha untuk memperjuangkan kita nggak? Tidak, sama sekali tidak. Jadi jangan heran kalau kondisi kita itu tetap diperlakukan seperti itu karena pemerintahan kita sendiri sama sekali tidak berusaha bagaimana membela rakyatnya yang sudah di luar negeri. Ya. Nah ini kenyataan teman-teman. Terus apa yang harus kita hadapi? Imigrasi akan semakin kejam. Berapa banyak orang yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena dia memutuskan kontrak kerja, sudah tidak diizinkan lagi untuk menunggu majikan di Hong Kong. Nggak dapat majikan pulang, dapat majikan pulang. Tidak peduli kamu seperti apa kondisinya. Ini adalah kenyataan. Yang terakhir adalah situasi di Indonesia. Di tengah pandemi pemerintah Indonesia tetap mengirimkan buruh ke luar negeri. Bahkan yang lebih parah, semua calon buruh migran itu harus sudah tanda tangan utang lewat bank, namanya KUR TKI. Ya. Jadi semua biaya ke luar negeri itu akan dilimpahkan lewat KUR, kredit pinjam langsung ke bank. Artinya semua calon buruh migran itu sebelum berangkat dia sudah punya utang dengan bank. Dan yang terakhir kemarin saya dapat kabar buruh migran yang pulang kan kita bahagia ya karena karantina mungkin karantina di Indonesia sudah ditiadakan. Tapi ada kabar baru yang membuat saya juga khawatir. Karena setiap orang yang pulang akan disuruh mendaftar IMEI. Tahu IMEI kan? Bea cukai itu loh. Dan ternyata sampai di bandara ditanyain harga HP kamu berapa, memorinya berapa. Kalau harga HP kita lebih dari 5 juta, kita disuruh bayar pajak bea cukai. Pajak ada 3 jenis pajak yang jumlahnya 30%. Kalau HP-nya teman-teman iPhone 10, maka pajaknya yang harus dibayar sekitar 2 juta sampai 3 juta. Ya, pertanyaannya, teman-teman mau nggak seperti itu? Pulang ke Indonesia bawa HP 2 disuruh bayar pajak 3 juta sampai 5 juta. Nangis sama orang Indonesia. Apalagi yang korban terminitan HP-nya bagus tapi disuruh bayar pajak. Nah, inilah yang akan menjadi tantangan kita ke depan, teman-teman. Di sini belum tentu kita bebas dari apapun. Walaupun karantina di Indonesia bebas, belum tentu kita dibebaskan dari apapun. Buktinya, Indonesia membuat aturan yang itu bagaimana meyakinkan bisa menarik uang dari penumpang luar negeri, termasuk buruh migran. Nah, di sini JPMI akan berusaha untuk meyakinkan bagaimana melanjutkan dialog ya, karena kita perlu tahu, jangan sampai buruh migran masuk ke dalam jurang, ya, penipuan dan lain sebagainya saat pulang. Apalagi yang wajahnya lugu-lugu itu kemudian dimasukkan ke ruangan sendiri, ditanyain
disuruh bayar, nggak ngerti apa-apa, bayar saja. Kemarin katanya anggotanya Darwatul ada yang seperti itu kan, tidak karantina, tiba-tiba dimasukkan ke ruangan disuruh bayar hotel 1 juta lah. Di sini ya, disuruh bayar hotel 1 juta semuanya. Ya, setelah mereka masuk ternyata nggak dibawa ke hotel. Nah, ini adalah kenyataan yang kita hadapi. Mengapa itu penting teman-teman di sini untuk siap belajar, jangan meninggalkan belajar dan membaca. Karena hidup kita itu diatur dan kita harus tahu aturan itu. Jadi sekali lagi bulan Mei, tanggal 1 Mei nanti itu adalah Hari Buruh Internasional. Itu adalah kesempatan bagi kita semuanya untuk menyuarakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Hong Kong untuk meyakinkan kita sebagai buruh migran diperlakukan sebagai buruh dan manusia. Itu saja permintaan kita. Ya, jadi untuk itu tanggal 1 Mei nanti JBMI mengajak teman-teman semuanya, ayo kita melakukan apapun, foto bersama boleh, bawa poster boleh, apa sih tuntutan kamu, sampaikan agar kita semuanya bisa terkurangilah beban kita di saat kita menghadapi majikan jahat dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi Pilar sebagai sebuah aliansi penting ya untuk terus memperkuat anggotanya, ya menambah keanggotaannya dan juga terus mendidik anggotanya, karena itu satu-satunya bekal dan juga yang harus dipertahankan. Jadi sekali lagi saya dari JBMI mengucapkan selamat ulang tahun anniversary Pilar yang ke-15. Semoga tambah jaya, tambah kuat, tambah sukses, dan semakin dekat dengan teman-teman semuanya sehingga tahu apa yang harus dilakukan dan tetap bertahan dalam situasi apapun. Teman-teman semuanya yang di sini, kita akan menghadapi Ramadan. Mudah-mudahan kita juga bisa menyembuhkan diri kita dengan serangkaian kegiatan Ramadan ini dari trauma Omikron, dan semoga harga minyak di Indonesia juga segera turun agar uang kiriman kita juga tidak tambah karena gara-gara harga minyak naik dan harga kebutuhan naik. Hanya kita yang bisa meyakinkan pemerintah Indonesia dan Hong Kong bisa mendengarkan kita kalau semua buruh migran di sini ikut bersuara dalam kondisi apapun. Ramadan tidak menghalangi kita untuk menyampaikan sesuatu kepada pemerintahnya. Jangan sampai apapun itu menghalangi kita untuk menyampaikan, Pak, saya di sini menderita. Jangan ditahan sendiri. Teman-teman tidak sendiri. Kita semuanya merasakan hal yang sama. Kita semuanya menuntut jam kerja. Kita semuanya ingin ada jam istirahat agar kita juga pulang selamat, pulang dalam keadaan sehat dan tidak hanya tinggal mayat ya pulang. Siapa sih yang nggak sedih pulang tinggal mayat dan juga kondisi sudah tidak sehat. Nah, ini yang kita jaga di sini. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, terima kasih untuk Pilar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.